Hello everyone, Shalom. Jumpa lagi bersama saya Eliana Tumetel di channel Mukjizat Itu Nyata. Nah, pada hari ini saya akan membacakan satu kesaksian yang dikirim oleh Ibu Lisa. Ibu Lisa kirim ke WA saya. Ibu Lisa ingin men-share kesaksian bagaimana pertolongan Tuhan Yesus kepada keluarganya, dan dia ingin men-share kepada teman-teman semuanya agar kesaksiannya ini bisa menguatkan kita semua dan menjadi berkat bagi orang-orang yang mendengarkannya. Kita langsung aja ya, saya bacakan kesaksian dari Ibu Lisa ya. Shalom, nama saya Lisa. Saya mau memberi kesaksian akan pertolongan Tuhan Yesus dan kasih Tuhan Yesus kepada anak saya yang pertama, namanya Ryan. Kejadian Ryan sudah seminggu panas badannya. Minum obat penurun panas, terus turun dan naik lagi. Buang air besar tetapi sedikit-sedikit dan sering. Muntah lalu perutnya mual. Satu hari saya bawa ke puskesmas, tidak ada perubahan. Saya bawa ke klinik 24 jam, lalu dokter sarankan untuk periksa darah. Setelah Ryan diperiksa, kami langsung pulang. Suami saya ambil hasil lab dan bertemu dengan dokter. Kata dokter, ini mah dan radang. Lalu saya lihat hasil darahnya leukositnya 10.000, maksimal 6.500. Setahu saya kalau tinggi leukositnya berarti ada infeksi dan perlu dirawat untuk dicari penyebabnya. Pada saat itu ada pertengkaran dengan suami saya itu bingung bagaimana cara saya membawa ke rumah sakit. Saya tidak punya asuransi, uang pun saya tidak ada. Saya lihat anak saya sakit, hati saya sedih sekali. Dalam hati saya berdoa, Tuhan, apa yang harus saya lakukan untuk menolong anak saya? Setiap saya mau melakukan pekerjaan sesuatu, saya selalu berseru kepada Tuhan, tolong Tuhan Yesus, kasihanilah anakku, beri kekuatan kepadanya untuk bertahan. Puji Tuhan, dia mau makan walaupun dimuntahkan lagi. Tetapi paling tidak sedikit ada bisa masuk ke tubuhnya. 3 hari dari dokter klinik tidak ada perubahan. Pada saat itu juga dengan bersamaan adiknya juga panas dan muntah-muntah. Saya ajak suami saya untuk ke dokter langganan untuk bawa Ryan dengan meminjam mobil mertua. Tapi suami saya tidak mau. Lalu saya naik bis ke rumah sakit. Cukup jauh karena dokter saya sejak kecil. Jika anak-anak sakit parah dan saya tidak punya uang, lalu saya minta tolong untuk ke dokter itu dan minta tolong tidak bayar jika saya memang sama sekali tidak ada uang. Dari dokter saya pulang ke rumah, saya lihat kondisi anak saya tidak ada perubahan. Sementara beberapa hari lagi mau ujian. Saya berdoa, Tuhan Yesus, saya akan bawa Ryan ke dokter langganan di rumahnya. Saya punya uang hanya untuk ongkos taksi, tapi saya yakin Tuhan akan menolong saya. Karena rumah kami di gang, maka anak saya jalan keluar dari gang itu dengan memegang perutnya yang sakit. Setiba di rumah dokter, saya kasih hasil darahnya dan saya dimarahi oleh dokter kenapa baru dibawa sekarang. Karena sudah hampir seminggu dan leukositnya 10.000. Setelah dokter periksa ternyata usus buntu. Dokter menyarankan untuk operasi segera malam itu juga. Dokter tersebut juga yang menghubungi dokter bedah dan rumah sakit. Lalu saya ditanya, mau bayar pakai asuransi atau cash? Saya bilang saya bayar cash. Dokter bilang langsung ke IGD. Segala resep sudah dibuat dokter dan jangan kemana-mana. Selamatkan dulu anakmu. Dari rumah dokter saya langsung ke rumah sakit di daerah Jakarta Pusat. Dalam perjalanan saya hubungi suami saya dan memberikan info. Suami saya bilang, suruh pulang dulu. Diskusi mengenai biaya dan rumah sakit, jangan cari yang jauh-jauh. Saya bilang dokter tidak mengizinkan saya kemana-mana. Karena tidak sepaham kami berdua, lalu saya tetap bawa ke rumah sakit di daerah Jakarta Pusat. Walaupun jauh, yang penting Ryan bisa tertolong. Sampai kami di rumah sakit langsung ke IGD serta menyerahkan pesan dari dokter tersebut. Lalu dokter di IGD pasang infus lalu dibawa ke ruangan rawat
Lalu malamnya dokter bedah visit dan mengatakan besok pagi akan dioperasi. Saya tanya sama dokter, kok tidak di USG dulu? Kata dokternya tidak perlu, karena saya yakin ini usus buntu. Lalu pagi dioperasi, kalau tidak salah itu hari Minggu. Saya ditemani oleh abang saya pada saat operasi berlangsung, tiba-tiba saya dipanggil suster. Kalau dokter suruh ibu masuk untuk lihat operasi. Apa ibu kuat lihat darah? Saya bilang kuat. Saya masuk ke dokter. Dokter kasih lihat usus anak saya. Dokter bilang 1 hari lagi tidak dioperasi maka anak ibu lewat. Anak saya bisa bertahan karena daya tahan tubuhnya kuat. Nanahnya 400 ml. Belahan operasinya seperti orang melahirkan. Saya keluar dari ruangan operasi dengan tubuh lemas. Suster memberikan saya minum teh manis. Setelah saya kuat, saya menangis sejadi-jadinya. Saya bilang, Tuhan terima kasih atas kebaikan-Mu dan kasih-Mu kepada hamba-Mu. Kau selamatkan anak-anakku. Setelah operasi selesai baru terpikir dari mana uang untuk membayar semuanya itu. Puji Tuhan. Biaya yang dikeluarkan hanya dokter bedah saja. Sedangkan dokter anak itu semuanya gratis. Ruang rawat dihargai kelas 3 walaupun itu bukan kelas 3. Kekurangan di cover semua sama keluarga besar suami saya. Saya berdoa dan berterima kasih kepada Tuhan dan Roh Kudus atas kebaikannya. Akhir kesaksian saya ini, pergumulan apapun yang kita hadapi, percaya Tuhan akan menolong. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan, Ibu Lisa, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan tahu kapan kita membutuhkan pertolongan. Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Ketika satu pintu tertutup, tetaplah percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup membukakan pintu-pintu lainnya untuk setiap orang yang berharap kepadanya. Pada Wahyu 3 ayat 8 mengatakan, Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Memang Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus selalu menepati janjinya dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat kepada umatnya yang berharap kepadanya. Terima kasih banyak Ibu Lisa yang telah men-share direct message ke saya dan men-share kesaksian yang pertolongan Tuhan kepada Ibu Lisa bersama keluarga. Biarlah kesaksian ini bisa menguatkan teman-teman yang mendengarkannya dan kesaksian ini juga menjadi berkat bagi kita semua yang mendengarkannya. Dan biarlah semua nama Tuhan akan dipermuliakan. Terima kasih juga buat teman-teman yang telah mendengarkannya. Biarlah kesaksian ini kita semua menjadi bekat-bekat bagi kita semua. Dan saya selalu memperkatakan, tidak pernah dengan yakin dan percaya, saya selalu perkatakan, jika Ibu Lisa ditolong oleh Tuhan Yesus, saya dan teman-teman semua juga pasti ditolong oleh Tuhan Yesus. Amin. Jika teman-teman yang mau atau terpanggil hatinya, atau jika teman-teman salah satu walking talking miracle, that's what I mean, diberikan mukjizat pertolongan Tuhan kepada teman-teman semuanya, please jangan di-keep sendiri ya, please testify. Kita harus saksikan bagaimana kuasa Tuhan, bagaimana pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena dalam setiap kesaksian ada berkat di dalamnya. Dan jika teman-teman terpanggil hatinya untuk men-share dan teman-teman tinggalnya jauh dari Orlando atau di negara lain, teman-teman bisa kirim email ke saya, elianatumete@yahoo.com, atau WA ke saya seperti yang Ibu Lisa lakukan untuk memberikan kesaksiannya. Dan kalau teman-teman yang tinggal ada di sini di Orlando, just give me a call. Kita akan
atau teks saya atau WA saya, dan kita akan men-sharekan kesaksian agar nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang setia mendengarkan program ini, dan sampai jumpa pada kesaksian berikutnya. Tuhan berkati and shalom.